Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita adalah pewarta Injil. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sungguh diberkati jika kita mempunyai teman sejati yang menemani kita di dalam masa yang sulit. Itulah yang dilakukan oleh Lukas terhadap Paulus. Ketika semua orang meninggalkan Paulus, hanya Lukas yang tinggal menemani Paulus. Dalam dunia yang semakin banyak menawarkan hubungan artifisial, banyak orang, termasuk kita sendiri, berharap mempunyai teman sejati seperti Lukas. Daripada menunggu, bagaimana kalau kita berusaha menjadi teman sejati bagi orang lain? Dunia akan menjadi tempat yang lebih hangat dan ramah jika kita memulainya sekarang. Para pewarta Injil, baik misionaris, katekis, guru agama, pastor, maupun relawan karitatif, membutuhkan teman sejati dalam melaksanakan tugas perutusan mereka. Pewartaan adalah urusan bersama. Itulah sebabnya Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Jika kita tidak dapat menjadi teman sejati mereka, maka kita dapat menjadi penyumbang dan pendoa mereka. Kita juga dapat menceritakan kehidupan dan karya mereka kepada teman-teman kita.
Siapa tahu ada yang tergerak hatinya untuk membantu para pewarta Injil tersebut. Seturut dengan kemampuan kita, selalu ada cara bagaimana kita dapat ambil bagian dalam pewartaan Injil. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu agar dapat memampukan kami menjadi pewarta firman-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.